Pernahkah kalian bertanya-tanya, apa sih yang membuat teknologi canggih di sekitar kita ini bekerja? Jawabannya mungkin ada pada sekelompok elemen misterius bernama tanah jarang. Tapi, kenapa tiba-tiba Cina menjadi sorotan dalam isu ini? Yuk, kita bedah bersama. Chapter 1. Apa itu tanah jarang dan kenapa sangat penting? Sebelum membahas lebih jauh, kita kenalan dulu dengan bintang utama kita, tanah jarang. Jangan terkecoh namanya ya, elemen-elemen ini sebenarnya tidak terlalu jarang di bumi, tapi proses penambangan dan pemisahannya yang rumit dan mahal. Keunikan sifat magnetik dan konduktifnya membuat tanah jarang menjadi komponen krusial dalam berbagai teknologi modern. Mulai dari baterai kendaraan listrik, magnet superkuat di turbin angin, hingga layar sentuh smartphone yang kita gunakan sehari-hari. Semuanya membutuhkan sentuhan ajaib dari tanah jarang. Chapter 2. Mengapa Cina mendominasi pasar tanah jarang? Lalu, kenapa Cina begitu mendominasi pasar tanah jarang dunia? Ada beberapa faktor kunci. Pertama, Cina memiliki cadangan tanah jarang yang cukup signifikan. Kedua, pemerintah Cina sejak beberapa dekade lalu memberikan perhatian besar pada pengembangan industri ini, termasuk investasi dalam infrastruktur dan teknologi pengolahan. Selain itu, biaya produksi di Cina pada awalnya juga lebih kompetitif. Kombinasi faktor-faktor inilah yang mengantarkan Cina menjadi raja dalam rantai pasok tanah jarang global. Chapter 3. Kekhawatiran global dan isu, balas dendam, taktis. Dominasi Cina dalam pasar tanah jarang ini tentu menimbulkan kekhawatiran bagi negara-negara lain, terutama di tengah tensi geopolitik dan persaingan teknologi yang meningkat. Muncul spekulasi bahwa Cina dapat menggunakan kartu tanah jarang ini sebagai langkah taktis balasan terhadap pembatasan teknologi yang mereka alami dari negara lain. Bayangkan saja, jika tiba-tiba pasokan tanah jarang dari Cina terhenti, industri-industri penting di berbagai negara bisa lumpuh. Chapter 4. Klarifikasi Cina, bukan langkah balasan, tapi pengelolaan bertanggung jawab. Namun, pemerintah Cina sendiri telah membantah tudingan bahwa pembatasan ekspor tanah jarang adalah langkah pembalasan taktis. Mereka menegaskan bahwa kebijakan terkait tanah jarang lebih fokus pada pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, memperhatikan aspek lingkungan, dan memastikan keberlanjutan pasokan dalam jangka panjang. Mereka juga menyatakan komitmen untuk terus memasok kebutuhan global, namun dengan regulasi yang lebih ketat. Chapter 5. Dampak nyata dan upaya diversifikasi rantai pasok. Terlepas dari klarifikasi Cina, kekhawatiran akan kerentanan rantai pasok tetap mendorong negara-negara lain untuk mencari solusi alternatif. Upaya diversifikasi sumber pasokan tanah jarang di luar Cina semakin gencar dilakukan. Selain itu, penelitian dan pengembangan teknologi untuk mengurangi penggunaan tanah jarang atau meningkatkan efisiensi daur ulangnya juga menjadi prioritas. Tujuannya jelas, mengurangi ketergantungan yang terlalu besar pada satu negara. Penutup. Jadi, isu tanah jarang di Cina ini memang kompleks ya. Meskipun belum tentu merupakan langkah balas dendam taktis, dampaknya terhadap rantai pasok global tetap menjadi perhatian. Diversifikasi sumber dan inovasi teknologi menjadi kunci untuk menciptakan rantai pasok yang lebih aman dan berkelanjutan. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah Cina ini murni regulasi atau ada agenda tersembunyi? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten edukasi menarik lainnya.